Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan susunan acara dalam rangka pembukaan Daurah Pesantren Tahfidz Manbaul Quran dan Teknopreneur yang bertempat di PSKK 3 Kudus. Adapun susunan acara, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, ramah tamah yang akan disampaikan oleh perwakilan peserta Daurah Pesantren Tahfidz Manbaul Quran. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala handiniyah wa ala kuliniyah sholihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Asyiri selaku Pimpinan Umum PSKK Modern Kudus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim, ulama, tokoh masyarakat, Bapak Haji Mukhlisin, ada juga yang kami hormati Bapak RT, para santri yang pada kesempatan sore hari ini sudah datang dari berbagai daerah untuk mengikuti Daurah Tahfidz full gratis. Program tahfidz gratis ini alhamdulillah sudah masuk ke daurah kedua, angkatan kedua dari tahun 2022 kemudian sekarang tahun 2023. Dan kami selaku pimpinan umum PSKK sangat bersyukur sekali kepada Allah atas seluruh karunia yang Allah berikan kepada kami semuanya dan kita semua yang ada di sini. Dengan adanya kegiatan-kegiatan Daurah Tahfidz gratis diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang rutin dan istiqomah. Karena Al-Quran ini bukan hanya sekedar sebagai bacaan, tapi tuntunan dan juga sebagai petunjuk dan obat dari berbagai macam hal dan apapun. Ya, bukan hanya obat sakit fisik atau sakit jasmani, tapi juga obat dalam rangka penyakit-penyakit rohani. Makanya ada istilah, kalau dulu ada Gusmi itu punya rutinan Jam'iyah mantap ya, Jantiko mantap, itu kan rutinan Al-Quran. Jadi kalau di sini ini ada
famina bisaukin misalnya. Jadi tasme, kemudian tadarus bersama. Ada juga yang dengan setiap hari kegiatan di sini dengan kegiatan tadarus rutin atau tasme rutin. Nah, ini menjadi berkah tersendiri buat kita semua yang ada di sini, khususnya mudah-mudahan meluas keberkahan itu kepada warga di sekitar Desa Tenggeles yang tercinta ini. Ini yang paling sederhana. Nah, kemudian yang kedua, dalam proses kegiatan daurah tahfidz ini, kami mengharapkan seluruh peserta itu bisa mengikuti dari mulai awal hingga akhir. Sudah diberikan informasi sebelumnya bahwa kegiatan daurah tahfidz di sini itu tidak dipungut biaya sedikit pun. Mulai dari makan, minum, sahur, buka, dan fasilitas asrama yang seadanya. Ya meskipun seadanya tapi bersih ya Mas. Alhamdulillah ya. Dan itu bisa menjadi bagian dari tempat untuk istirahat dan untuk belajar sekaligus untuk tadarus Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sudah menjadi ladang dalam hati kita, insya Allah jiwa kita ini juga ikut subur. Makanya kan ada istilah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khosara, kan seperti itu. Jadi Al-Qur'an ini kita jadikan bukan hanya sebagai pedoman hidup tapi juga sebagai tuntunan, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai apa saja dalam rangka kehidupan kita di masa-masa yang mendatang. Apalagi ini kan masa-masa di zaman-zaman yang serba modern. Orang itu sudah tidak lagi update ke Al-Quran, update-nya sudah Google, itu sudah lari-larinya ke macam-macam. Sudah hal-hal yang kadang aneh-aneh atau mungkin negatif. Nah, kita-kita ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan tetap memperjuangkan nilai-nilai dari Al-Quran yang kita baca. Nah, harapan kami sebagai pimpinan pondok PSKQ, Al-Quran menjadi betul-betul sebagai tuntunan hidup kita. Sehingga apa yang kita baca, setidaknya yang kita ketahui kita amalkan. Misalnya kalau kita membaca wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah misalnya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kemudian alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaudhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Misalnya kita membaca ayat itu, apa sebenarnya yang ingin disampaikan Allah pada kita, pada hamba-hamba Allah ini? Jangan ngamuan, misalnya begitu. Jangan gampang tersinggung. Ya enggak? Kita segera menuju ampunan Allah. Kalau kita bersegera itu artinya apa? Bersungguh-sungguh dan cepet-cepetan kalau bahasanya gitu. Itu termasuk salah satu ciri khas orang yang beriman itu seperti itu. Bersegera, bersungguh-sungguh, cepat-cepat melakukan kebaikan. Ketika salah melakukan istighfar. Nah, di antara hal-hal itu kita bisa menjadi acuan untuk perilaku kita ke depan. Jadi apa yang disampaikan di Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Kita harus bisa memberikan rezeki kita, sedekah kita, apalagi ini musim puasa ini, panen pahala. Yunfikuna fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit kita tetap sedekah. Wal kadhiminal ghaidha, kalau kita marah-marah itu ditahan, jangan dilampiaskan. Teman-teman nggak salah tiba-tiba digebukin gara-gara dia ngambek sendiri, misalnya duitnya hilang. Nah, ini kan berarti kan nggak bisa menahan diri dia. Ini yang ngomong bukan saya, ini Allah kan yang memberi tata krama, aturan, adab dan lain sebagainya. Nah, apa yang kita baca itu maksud saya adalah apa yang juga kita bisa lakukan sebisa mungkin. Nah, karena kalau tidak bisa begitu kan repot. Kita cuma bisa hafal, ya kan? Tapi apa yang kita hafalkan itu nggak ngerti karpe, nggak ngerti maksudnya. Makanya Ustadz Fuad di sini ada kajian tafsir
tafsir Jalalain, ada kitab Ta'limul Muta'alim dan kitab-kitab yang lain yang itu juga bisa setidaknya menjadi acuan kita. Apa yang kita baca itu ngerti artinya. Kalau sudah ngerti artinya kan enak. Dan tentu memang bertahap. Karena kalau kajian kitabnya nanti terlalu banyak, hafalannya jadinya berantakan. Ya, kita seimbangkan antara hafalan, kegiatan harian, kemudian ngaji kitabnya, kita sesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan yang ada di sini. Termasuk juga kita sesuaikan dengan kemampuan para santri. Ini yang penting. Oke, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, bahwa PSKQ ini menjadi bagian dari program-program kegiatan yang juga alhamdulillah didukung sepenuhnya oleh para guru-guru kami, termasuk oleh Doro Habib Hussein selaku pimpinan pusat JSN. Karena kebetulan saya di sini kebetulan adalah ketua JSN Kudus. Beberapa waktu yang lalu beliau juga meminta kepada kami untuk membuat semacam kegiatan workshop kaligrafi dan teknopreneur langsung di Kansus Sholawat Pekalongan, di gedung Sholawat. Biasanya kalau musim Ramadan seperti ini, Doro Habib Lutfi itu ngajar atau bikin pasaran Ramadan. Jadi habis taraweh, setelah beliau mengimami sholat taraweh, sholat isya, setelah itu beliau ngaji. Yang ikut ya anak-anak muda seperti anda-anda ini selama sebulan penuh. Beliau santai, nggak pakai imamah, kadang cuman pakai kaos begitu, santai ngobrol sama anak-anak santri yang masih muda-muda. Nah, sementara saya diminta untuk ngasih workshop kaligrafi dan teknopreneur di sana setiap hari itu pukul 16 sampai waktu buka puasa. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya, bahwa apa yang diperintahkan oleh guru, apa yang diinginkan oleh guru agar kita tetap istiqomah meskipun sedikit, itu menjadi bagian yang utama dan yang penting buat kita ke depan memanen kemanfaatan dan menabur keberkahan. Amin. Oke, kira-kira begitu dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Asyiri, kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Bapak Mulyono selaku perwakilan Ketua RT 1 Desa Tenggales. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Kepada yang terhormat pimpinan Pondok Tahfidz Quran Bapak Kiai Siri Ahmad Siri, Bapak Muhlisin, Bapak Ketua RT 2, Bapak Ketua RT 1, belum ada ya Pak Mul, ya, tapi diaturi tadi ya. Anak-anakku sekalian, para santri, santriwati, pengasuh tahfidz Bapak Fuad sekalian. Pertama, kita syukur kepada Allah bahwa sampai sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis yang insya Allah barokah, yang santri-santriwati semuanya sudah setiap hari Al-Quran dibaca secara rutin. Faedah manfaat yang sangat besar, begitu barokah Quran yang sangat besar. Kita sebagai masyarakat di sekeliling Anda semuanya insya Allah mendukung. Adapun ya, sedikit ada rasa masih kurang trap, itu semuanya seperti itu.
kajen itu di Pati. Dulu mulai ada pondok itu buyut saya. Mulai ada pondok. Mulai Mbah Mutomakin belum ada. Sampai buyut saya, ada 3 orang tokoh, ini saya cerita aja untuk motivasi. 3 orang tokoh yang zuriyah Mbah Mutomakin, itu yang paling sepuh ada 3 dulu, yang mulai mendirikan pondok. Yang pertama Mbah Nawawi, Mbah Salam, Mbah Sirot. Mbah Nawawi, Mbah Salam itu dulu diberi nama Pondok Kulon Banon. Kulon Banon itu dulu di sebelah Sarean itu sudah pernah ziarah Mbah Mutomakin. Ya, besok ajak rombongan, gue tak buka lebar-lebar ya di sana. Di sebelah barat itu ada tembok kuno, namanya tembok ini Kulon Banon. Tembok itu Banon. Pondok Mbah Nawawi, Mbah Salam itu di Kulon Banon. Pondok Mbah Sirot itu di Wetan Banon. Yang sekarang Kulon Banon itu yang besar Matolek Ulufala, yang Wetan Banon itu Salafiyah. Ya alhamdulillah kebetulan saya keluarga Salafiyah. Ini sejarah. Sekarang Anda lihat di kajian itu, setiap saudara saya, setiap sepupu saya mesti punya pondok. Sampai ada yang nyelonong guyon. Iku gaya apa, Dik? Pondok. Nek muni orang gaya pondok. Nyuwun sewu. Gaya pabrik gula. Lha kok iso iku? Nek santri, wali santri mau kan gawa gula, Kak. Ya. Ini guyon ya. Guyonan seperti itu. Sekarang itu di RT 4. Salafiyah itu di RT 4 RW 1, kalau Matolek itu di RW 2 RT 3 insya Allah. Itu sekarang 2 besar itu di desa Kajen. Di sekeliling desa Kajen, di desa yang lain muncul pondok-pondok. Sampai dikatakan ribuan pondok di wilayah sekitar Kajen. Kalau Kajennya sendiri ya Mbah Mutomakin itu makam. Paling ke timur ke saya sampai Salafiyah, ke sana sungai, ke utara desa Jebolek Waturoyo, Kulon Ngemplak yang ada makamnya Mbah Ronggo itu. Sekarang Masya Allah, dulu 3 orang tokoh tua itu yang mengawali membuka pesantren. Belum ada madrasah. Madrasah itu periode mbah saya. Jadi buyut punya anak mbah saya baru mulai muncul mikir madrasah. Kalau di sini insya Allah nanti kalau khusus Al-Quran gak usah berpikir ke madrasah dulu. Yang penting Al-Quran, pondok Al-Quran ini makin maju. Semangat Anda, yang penting semangat Anda. Semangat Anda. Tanpa semangat tidak bisa, karena orang mencari ilmu itu ada 6 syarat, termasuk semangat. Semangat, niat, semangat, nyun sewu biaya, kesabaran, lama mencari ilmu. Ini termasuk syarat-syarat mencari ilmu. Kalau Anda baru 3 hari, 4 hari bosen, pulang ya Mas Fuad ya. Ya. Saya tuh nggak pernah mondok. Betul nggak pernah mondok. Tapi di tempat banyak pondok. Paling malam saya dengan anak-anak pondok guyon, dongeleng liwat. Dulu masih bisa ngliwat, kamu udah tidak ada ya. Tidak ada ngliwat, terima matang makan nyemuluk. Dulu itu, siapa sih ngeleng liwat? Gue tak tahu kok wak panggang. Sampai sekarang yang masih ingat saya yang sudah jadi kiai di daerah-daerah itu, kalau ketemu saya masih ramai. Ya sudah ada yang meninggal namanya umur. Ya, yang sebaya saya 68 tahun masih ada di kota-kota lain menjadi kiai ada. Ya, ini sebagai motivasi Anda di sini harus bisa menempatkan diri di kampung ini. Ini penting. Ya, yang bisa istilah Pak Mo, Pak? Yang bisa adaptasi ya. Jangan masyarakat yang suruh adaptasi dulu. Kamu orang yang mencari ilmu itu adaptasi.
Saya itu nggak pernah mondok, tapi merantau sampai kemana-mana. Saya tempatkan diri saya supaya masyarakat bisa menerima saya. Saya itu dimarahi orang Arab tuh sering. Waktu saya ikut kakak saya di Arab tuh, orang gelem kerja gak ono pentung macam-macam. Nek sampean gak tahu roh rasane ngono. Wong Arab, Masya Allah, orang Arab tuh kalau udah masuk kerja itu makan nanti kerja dulu. Kalau di sini enak sampean pagi sarapan nanti siang-siang kerja, ngapal Al-Quran. Paling enak di Indonesia itu. Orang yang terbaik di dunia itu Indonesia. Ada orang asing kaya di sini, oke. Kamu hidup di Arab kaya, udah suruh pulang. Dideportasi istilah politik. Wong iki kok nek wong Jawa kok sugih ning Arab. Lurut dalan.